Gulo jelas kaget melihat Lucy di sini, dan Lucy menyerap kembali pedangnya Gulo. Gulo jelas kaget, tapi Lucy bilang kalau dia cuma menyegelnya sebentar sampai Gulo semakin kuat nantinya. Tapi Gulo bilang dia sudah di Earthen Immortal Realm. Lucy tersenyum dan Gulo gak bisa jawab. Jadi Lucy mengeluarkan manisan buat Gulo. Gulo agak ragu tapi tetap dimakan. Dan Lucy menyuruh Gulo duduk sambil makan cemilan itu. Lalu Lucy melakukan sesuatu ke tubuh Gulo. Dan ternyata kultivasi dia disedot sama Lucy. Dan Gulo nanya, katanya dia harus menemui Lucy kalau sudah menjadi immortal. Tapi Lucy bilang dalam kondisi Gulo yang sekarang ini membuat fondasi dirinya tidak stabil. Jadi bisa saja Gulo bakal diincar sama musuh yang berbahaya. Dan Lucy sadar kalau Gulo menggunakan skill love making sekte. Gulo jelas mematahnya dan bilang itu untuk keselamatan mereka. Jadi Lucy bilang kalau kultivasi Gulo belum stabil, jadi jangan dulu pakai skill meminjam kultivasi lagi. Gulo cuma bisa setuju aja. Jadi Gulo nanya karena dia minjam kultivasi, gimana nanti dia jelasinnya ke mereka. Jadi Lucy bilang untuk membagikan manisan itu untuk mereka semua. Dan sebelum pergi, Lucy memanggil Kunlun dan memintanya untuk menjaga Gulo lagi ke depannya. Dan Lucy mendekati Aristotle. Aristotle sok baik, tapi Lucy langsung menusuk dia dan bilang, kebanyakan orang tidak bisa membunuhmu, tapi aku bukan kebanyakan orang itu. Shish. Dan mengancam untuk menjauhi Gulo dan haremnya. Aristotle menghilang dan bilang kalau ini belum berakhir. Dan Lucy mulai tenang dan menyuruh Gulo tetap latihan karena dia menunggu di atas nantinya. Lalu dia pergi. Di Grotto Heaven, para harem Gulo bilang setelah Gulo balik, mereka bakal minta balik kultivasi mereka. Xiaoyu yang menyarankan itu. Jadi Xiaoyu yang digodain sama semua orang. Dan mereka juga mempersiapkan kostum yang bagus buat menyambut Gulo nanti. Ya. Dan Gulo balik, lalu dia pergi ke rumah di Grotto Heaven. Dan dia disambut sama mereka dengan bakah. Dan pas Gulo mau membicarakan siapa yang dia temui, dia malah ditarik dan kalian tahu mereka ngapain. Sehari kemudian mereka tanya di mana kultivasi mereka. Jadi Gulo menjelaskan kalau pas dia ketemu sama Lucy kemarin dan mereka semua setuju soal kata-kata Lucy. Xiaoyu nanya kalau begitu kenapa Gulo mau melakukan gituan. Gulo bilang itu kesalahan mereka juga karena dia nggak dikasih ngomong. Jadi Gulo digebukin dan dia juga memberikan manisan yang diberi sama Lucy ke mereka. Lalu ke Nuetial yang kecapekan karena dia sudah beberapa kali keluar. Mukanya cuk. Lalu Lucy datang dan dia mencium bau yang aneh. Nuetial malu dan dia mau siap-siap dulu. Lalu nanya apa urusan Lucy kesini. Lucy bilang ini tentang Gulo. Dia mau Nuetial mengawasi Gulo untuk sementara waktu. Nuetial seharusnya nggak perlu karena Gulo sudah kuat. Lucy bilang kalau Gulo sudah melemah. Makanya dia mau Nuetial jagain Gulo. Nuetial bilang ini kesempatan bagus untuk balas dendam ke Gulo. Jadi Lucy mengeluarkan manisan tadi dan akan memberikannya sedikit ke Nuetial. Nuetial jelas senang dan pas dimakan dia bilang itu aroma dari dunia luar. Dunia luar. Lalu grup Gulo membahas manisan itu dan Gulo bilang kalau dia sudah memakan satu. Dan mereka menanyai juga bagaimana rasanya dan apa ada sesuatu di manisan itu. Gulo bilang rasanya enak dan tidak merasakan sesuatu. Xiaoyu mengira ini berpengaruh ke kultivasi mereka. Dan Yuzhuo coba makan langsung dan dibilangin tidak ada racunnya. Jadi boleh dimakan dan semuanya mulai makan. Tapi Mubai seperti melihat sesuatu, seperti melihat dirinya melawan monster. Yang lainnya jelas tanya bagaimana kondisi Mubai. Mubai balas, nggak apa-apa. Dan dia cukup kebingungan dengan yang tadi itu. Lalu Jess menerjang Gulo. Yuzhuo jelas tanya dia ini siapa. Dan dibilangin kalau Jess ini adalah muridnya Gulo sekarang. Dan Jess juga sok dekat dengan Yuzhuo.
Yuzhuo sempat marah, jadi biar aman, Jess dimasukkan ke Grotto Heaven. Dan Xiu nanya apa tujuan mereka selanjutnya. Gulo bilang naikin kultivasi, berpetualang, dan lain-lain. Dan Mubei bilang ke kastil saja. Yoyo juga sadar karena mereka punya koneksi. Dan di dalam kastil, Audrey nanya kalau mereka itu ingin informasi intel tentang anomali yang terjadi di kerajaan. Dan Audrey menyetujuinya karena sudah dikasih minjam buku teknik gulat kemarin. Apalagi ada berita penting dari Ratu, dan itu adalah kedatangan Child of God dari Poebit Kingdom. Dan rumornya Child of God ini sangat kejam, liar, dan punya perubahan mood yang sangat tidak beraturan. Dan berita paling terkenalnya, pas terjadi perang negara, musuh menghina Child of God itu, dan dia dengan sendirinya menerjang negara musuh dan menerima permintaan menyerah dari raja langsung. Lalu Gulo dan haremnya berkumpul dan membicarakan Poebit Kingdom ini. Jadi Yoyo jelasin kalau di setiap negara ada Child of God-nya sendiri. Dan di kerajaan Arisa ini, Child of God-nya adalah Nuetial. Dan Gulo bilang kalau dia sudah mengalahkan dia dengan teknik pedangnya. Dan Mubei kagum, dan Yoyo tanya apa keuntungannya setelah menang melawan Nuetial. Gulo bilang gak ada apa-apanya sih, tapi dia tidak bisa membunuhnya karena ada orang yang ganggu. Dan Xiu nanya jika ada musuh yang mendekat, bagaimana mereka bisa menang, apalagi kultivasi mereka tidak ada. Gulo bilang santai saja, dia bakal lawan kok, apalagi dia tahu bagaimana aura dari Nuetial. Dan Gulo tiba-tiba kaget dan menyuruh yang lainnya bersiap-siap. Dan Nuetial datang menggunakan pakaian timur dan memanggil Gulo gurunya. Dan Nuetial bilang kalau dia itu Chunmei. Gulo jelas gak percaya, dan Nuetial bilang kalau karena pelatihan Lu, mulai sekarang dia menjadi pembantu Gulo, namanya Chunmei. Dan setelah yang lainnya tidur, Gulo menyuruh Nuetial pergi, dan ya mereka mulai ngobrol hal yang gak jelas. Tapi tiba-tiba Nuetial merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Tanya apa tadi dia dikalahkan, dan yang melahkannya siapa lagi kalau bukan Fei Hong. Lalu Nuetial jatuh karena tubuhnya lemas. Gulo jelas waspada apa ini teknik dari buku itu. Nuetial bilang kalau itu bukan. Dia bilang avatar dia cuma dihancurkan, makanya dia merasa lemah, bro. Gulo langsung mengeluarkan item untuk melindungi dirinya dari godaan nafsu. Dan Gulo mulai merenung, mungkin saja Nuetial bilang yang sesungguhnya. Dan pas avatar Nuetial diserap, Nuetial makin kesakitan. Gulo jelas kaget dan dia mengeluarkan tongkat dan mau membuat Nuetial pingsan dan menyuruh Nuetial bersiap-siap. Lalu Gulo menyerangnya dan malahan masuk ke sana. Kalian tahulah di mana. Dan ya kalian bisa mikirin bagaimana itu kejadiannya. Dan tongkatnya itu berhasil dikeluarkan dan langsung dilap sama Gulo. Dan Nuetial akhirnya pingsan. Dan Gulo mau membawa Nuetial ke tempat yang aman. Tapi hanya Gulo muncul karena mendengar kejadian yang tadi. Gulo jelas membuat alasan, tapi yang lainnya jelas gak percaya. Dan mereka bakal melawan Gulo bersama-sama. Dan besoknya Gulo nanya soal apa yang dibilang sama Nuetial kemarin. Dan Nuetial bilang kalau avatar dia dikalahkan dan diserap. Dan yang menyerapnya adalah Fei Hong. Apalagi dia itu sekarang menuju ke arah mereka. Dan Nuetial menyuruh Gulo bersembunyi saja karena bisa berbahaya. Gulo nanya apa Nuetial bisa lawan. Nuetial bakal melakukan sebisanya. Yoyo nanya apa mereka harus sembunyi. Gulo bilang mungkin saja ini bakal menunjukkan pertemuan yang ditakdirkan dan menyuruh mereka bersiap-siap saja. Dan tanya ke Nuetial berapa lama Child of God itu sampai. Dan Nuetial menghitung mundur dari 5 dan boom. Lalu Fei Hong yang muncul melihat mereka semua dan bilang kalau Gulo itu seorang playboy. Oke, kita flashback Fei Hong sebentar saja kok. Oke, Fei Hong bertarung dengan Gulo. Gulo menahan diri dan Fei Hong menang. Yatta. Dan Fei Hong bilang kalau dia suka dengan Gulo, tapi lebih tepatnya dia ingin Gulo menjadi bawahannya. Lanjut, Gulo dan Yoyo menahan banjir. Fei Hong datang membawa gunung menolong Gulo. Lalu Gulo dan Fei Hong melawan monster
Dan Kaisar berterima kasih ke mereka dan sempat bilang kalau Fei Hong kekasihnya Gulo. Gulo bilang mereka cuma rekan biasa. Fei Hong sedih. Jadinya Fei Hong minta tolong belajar makeup dan berdandan dengan sekte lain. Dan berhasil cantik. Yata. Dan Fei Hong minta tolong dipanggilin Gulo. Tapi yang datang adalah sergapan dari sekte lain. Fei Hong kalah. Tapi Gulo datang dan menyelamatkan Fei Hong. Yata. Dan Fei Hong bilang kalau dia suka ke Gulo, tapi beneran suka ke Gulo. Dan balik ke masa sekarang, di mana Fei Hong marah dengan Gulo. Singkat aja. Dan Gulo bilang ke Nue Tial, jangan ikut campur. Kalau ikut campur bakal makin ruwet. Dan Fei Hong menatap mereka. Gulo mau membuat alasan. Fei Hong jelas gak mau dengerin. Urusan Gulo bukan punya dia, tapi urusan mukul Gulo itu urusan dia. Dan dia menggunakan teknik. Dan Gulo menyuruh yang lainnya menghindar. Lalu mereka semua terpental. Dan yang lainnya bilang kalau Fei Hong itu kasar banget. Dan Gulo sadar kalau mereka lebih kasar ke dia dan marah ke mereka. Apalagi cuma Mubai yang tidak menyerang Gulo. Dan Mubai langsung ke kubu Fei Hong. Gulo jelas kaget dan Fei Hong melanjut pukulin Gulo. Yuzhuo memberikan ide karena Fei Hong takut dengan darah, pakai darah saja. Gulo bilang itu gak bisa karena Fei Hong sudah membuat teknik yang bisa membuat musuh terluka keras tapi tidak memunculkan darah. Dan di level dia sekarang, dia gak bakal bisa menang melawan Fei Hong. Yuzhuo jelas langsung ganti ke kubu Fei Hong dan bilang kalau ini kesalahan Gulo. Gulo jelas kesel, dituduh balik dan bilangin apa yang Yuzhuo lakukan di Grotto Heaven ke dia. Shoyu dan Yoyo baru tahu soal itu, jelas marah ke Gulo. Dan mereka juga masuk ke sisi Fei Hong. Jadi Gulo menggunakan talisman, tapi dibilangin sama Shoyu talisman apa itu dan apa yang bakal dilakukan sama Gulo untuk kaburnya. Gulo jelas nangis karena rencana dia dibongkar sama mereka. Dan Gulo tiba-tiba bercahaya dan menghilang. Fei Hong jelas mau pukul, tapi Gulo muncul di atas mereka. Dan dia menggunakan item yang bisa membuka baju orang dengan angin. Ya. Tapi celana dia juga lepas. Fei Hong yang melihat itu mimisan, dia melihat darah dan pingsan. Ngorok. Dan Shoyu bilang, ternyata rumornya benar soal Fei Hong yang pingsan karena darah. Yoyo juga bilang kalau Fei Hong itu selalu bersiaga. Tapi dia tertipu dengan trik Gulo. Gulo bilang kalau cuma itu caranya. Karena rem mereka itu terlalu berbeda. Tapi pas ngobrol ini, Gulo masih belum pakai celana. Yang lainnya jelas ngintip dong. Tapi Mubai yang paling berani maju. Dan mereka semua lanjut lagi. Setelah selesai, mereka membahas soal Fei Hong yang menjadi figur suci. Karena setelah kenaikan, mereka mendapatkan takdir yang berbeda-beda. Jadi Fei Hong dapat takdir seperti apa? Kalau kehilangan memori, jelas enggak, karena sifat dia masih sama. Jadi ini tetap membuat Gulo dalam bahaya. Gulo juga tahu soal itu, tapi dia malah mikirin orang yang sama Fei Hong tadi. Dan Gulo merasakan hawa orang yang dia kenal dari orang itu. Dan tiba-tiba dia muncul dari belakang dan memukul Gulo. Gulo menahan serangannya agar yang lainnya tidak terkena. Tapi Gulo selamat berkat armor sekali pakai. Dan menyuruh yang lainnya lari. Yang lainnya jelas gak mau pergi dan bakal menolong Gulo. Gulo tahu bakal begini, tapi musuh mereka sekarang di tingkatan Six Stage Immortal dan dia menteleport mereka pergi. Dan Gulo mau ngobrol dengan cewek ini, tapi Gulo dipukul. Tapi pukulan itu bukan untuk melukai, tapi membawanya ke tempat lain. Dan Gulo nanya lagi, dia ini siapa? Lalu dia melepas topengnya dan bilang kalau dia merindukan Gulo. Goddamn. Gulo kaget, tapi dia kesusahan mengingat dia ini siapa. Dan cewek itu coba sentuh Gulo dengan tangan emas, dan Gulo sadar kalau itu Indra. Dan Gulo heran bagaimana Fei Hong yang berhasil mengalami kenaikan dengan Immortal Body, Indra, dan Indra itu sekarang menjadi cewek remaja. Dan Gulo sadar ini dari dampak kenaikan Fei Hong yang membuat martial badinya terpisah dengan Fei Hong dan menjadi individu sendiri. Dan Gulo nanya, sejak kapan Indra tahu dia bisa memisahkan diri dari Fei Hong?
Dan Indra bilang sejak mereka tiba di isekai. Tapi jika dia keluar tubuhnya, Fehong akan kehilangan kekuatan. Tapi sekarang Fehong tidak memerlukan Indra di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Indra ingin bertemu langsung dengan Gulo dan mengajaknya ke suatu tempat. Dan pas sampai, dia memanggil yang lainnya. Ada elf, oke, dwarf, lumayan, Nekomimi, kurang, orc, I like that, dan slime, not bad. Dan kata Indra, mereka semua adalah avatar. Dan Gulo mengira kalau itu semua avatar yang dikalahkan sama Fehong. Dan Indra jelasin kalau dia mengalahkan mereka dan menyerapnya. Makanya pada saat itu Noetial sangat kesakitan pas avatar dia diserap. Tapi Gulo heran, itu bukan gaya Fehong untuk mengalahkan musuh dan mengambil kekuatan mereka. Indra jelasin itu adalah tugas yang dikasih sama Lucy. Gulo jelas kaget dan heran dengan apa rencana Lucy. Dan Gulo lanjut nanya, setelah mengalahkan mereka dan menyerapnya, kenapa ditahan di Heavenly Realm. Makanya itu alasan Indra mencari Gulo, karena dia ingin membebaskan mereka. Karena Indra adalah bagian dari Fehong, jadi dia tidak bisa melawan Fehong. Makanya dia mau memberikan kekuatannya ke Gulo agar bisa meyakinkan Fehong. Gulo paham soal situasinya, tapi dia itu nggak bisa karena dia punya dua tipe tubuh martial. Kalau nggak seimbang, maka bakal ruwet. Tapi Indra bilang dia tidak memberikan dasar kultivasi, tapi martial body itu sendiri. Jadi nggak bakal masalah dengan tubuhnya Gulo. Tapi mengambil martial body secara paksa bakal menyakitkan bagi orang itu. Kecuali, ya, jadi Indra itu sendiri adalah martial body. Dan ya, bagaimana cara memberikannya, kalian tahulah gimana. Dan avatar yang lain cuma bisa melihat itu dan cuma bisa kagum dengan Gulo. Dan si elf kagum dengan Gulo. Tapi si orc bilang kalau Gulo nggak seberapa karena dia yang dikendarai sama Indra. Jadi Gulo sekarang yang memimpin. Avatar lain cuma bisa kagum dengan olahraga mereka. Lalu keharam Gulo yang khawatir sama Gulo, jadi mereka berencana mencari Fehong agar bisa menemui Indra. Jadi mereka semua naik pedangnya Mobai. Let's go. Tapi di sana Fehong sudah tidak ada. Lalu ke Fehong yang berhasil sampai ke Gulo dan Indra berhasil masuk ke tubuhnya Gulo. Gulo membuat alasan, tapi Indra mengendalikan sebagian tubuh Gulo. Dan Gulo nanya, kenapa Indra melakukan itu? Jadi dijelasin lagi, kalau dia tidak bisa melawan Fehong sendiri, dan jika dia memakai tubuh Gulo, dia bisa melawan Fehong, atau dia itu bebas. Dan sekarang dia bakal menggunakan tubuh Gulo untuk melawan Fehong.